Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita ulik lagi nih part sebelumnya, ini menurut gue menarik banget dan cerita ini mulai menjadi sangat menarik. Bahwa kalau di part sebelumnya itu diceritakan Fang Yuan itu harusnya mati. Jadi setelah Bai Ningbing meledakkan dirinya, di situ Bai Ningbing mati. Kemudian Fang Yuan juga seharusnya mati karena dibunuh oleh leluhur generasi pertama dan juga orang tua misterius itu. Karena mereka menganggap Fang Yuan itu sebagai sumber bencana gitu ya, bahaya. Maka harus disingkirkan. Lalu di momen kritis saat serangan kedua orang tua itu mengenai Fang Yuan, di situ Fang Yuan seperti melihat cahaya lalu kemudian dia tiba-tiba seolah pergi ke suatu dimensi yang berbeda, di mana di situ ada sungai yang mengalir, ada banyak gu, lalu salah satunya ada Spring Autumn Cicanda. Nah, di situ Fang Yuan mengikuti Spring Autumn Cicanda miliknya dan tiba-tiba dia tersadar dia sudah kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Dia kembali ke momen di mana leluhur generasi pertama meminta Primeval Stone kepada orang-orang atau Master Gu dari desa Guyue dan yang lain. Di momen itu, jadi meskipun tidak jauh tapi Fang Yuan kembali memutar waktu. Disinilah ketahuan kekuatan utama dari Spring Autumn Cicanda yang sebelumnya masih dipertanyakan oleh Fang Yuan. Kok bisa dipertanyakan? Karena Fang Yuan dulu itu punya banyak gu dan banyak gu yang kuat tentunya. Yang mana itu membuat Fang Yuan tidak bisa terlalu mengeksplorasi Spring Autumn Cicanda. Sekarang dia tahu rupa-rupanya Spring Autumn Cicanda ini adalah gu yang sangat overpower. Gimana enggak, di momen kritis saat Fang Yuan harusnya mati, dia malah bisa kembali ke masa lalu. Dia jadi punya bekal pengalaman yang baru, pengalaman yang akan terjadi jika dia mengambil sebuah keputusan. Maka yang perlu dilakukan oleh Fang Yuan adalah merubah keputusannya. Jadi ketika leluhur generasi pertama meminta Primeval Stone kepada orang-orang dari desa, Fang Yuan justru menawarkan diri. Ambillah lotus harta karun milikku. Fang Yuan justru menawarkan itu. Kemudian Fang Yuan mendekati leluhur generasi pertama yang tidak bisa gerak karena dia sedang dikunci oleh gu milik Sueleng. Fang Yuan mendekatinya. Kemudian di momen itu Fang Yuan menggunakan gu beruang miliknya dan melemparkan leluhur generasi pertama keluar dari perisai darah. Perisai darah yang hanya punya satu akses, yang dari luar nggak bisa masuk, yang dari dalam itu bisa keluar. Tapi sekalinya keluar nggak akan bisa masuk lagi. Nah, di situ ada perubahan yang drastis, yang mana itu kemudian membuat orang tua aneh, orang tua yang satu lagi itu kemudian menyerang leluhur generasi pertama. Terjadilah pertarungan di sana, karena akhirnya si leluhur darah bisa meloloskan diri gitu ya. Terjadilah pertempuran di sana. Ada perubahan yang signifikan hanya karena Fang Yuan bisa kembali ke masa lalu. Ini menariknya. Dan di sini Fang Yuan kemudian ngajak ngobrol Bai Ning. Ngajak ngobrol Bai Ning untuk menyusun rencana supaya mereka tetap bisa hidup. Meskipun sebenarnya konteksnya di sini Fang Yuan akan memanfaatkan Bai Ning supaya bisa lolos dari tempat ini dengan cara Bai Ningbing meledakkan diri lagi. Tapi Fang Yuan memberikan garansi, aku punya cara supaya kamu bisa tetap hidup walaupun kamu meledakkan diri. Dan itu kemudian membuat mereka berdua sepakat. Meskipun ada satu momen di mana Fang Yuan agak tersentuh karena di sebelum dia kembali hidup, Bai Ning itu memilih untuk meledakkan dirinya, yang artinya di situ dia mati untuk Fang Yuan.
Di situ Fang Yuan sebenarnya agak tersentuh, makanya dia sedikit care ketika dia sudah kembali ke masa ini lagi. Dia menawarkan kepada Bai Ning, mau nggak untuk tetap hidup. Itu juga sebagai tanda balas budi menurut Ani, meskipun kesan yang terus ditonjolkan oleh autor bahwa Fang Yuan itu adalah orang yang jahat. Tapi orang yang jahat selalu punya sisi baik kalau misalnya kita bisa cermati. Contoh, nanti kita akan lihat bahwa kalau misalnya di kehidupan sebelumnya Fang Yuan itu bisa hidup sampai ratusan tahun, itu karena di momen dia masih muda, dia keluar dari King Mao. Lalu kemudian Bai Ningbing meledakkan diri sehingga seluruh gunung King Mao ditutupi oleh es dan semua orang di dalamnya mati. Artinya di situ Fang Zheng juga mati, Bai Ning mati. Tapi di kehidupan ini rupa-rupanya tidak. Fang Zheng nanti masih akan hidup. Berapa lama? Nggak tahu. Dan Bai Ning juga masih hidup. Itu adalah poin positif yang bisa diambil dari semua kejahatan yang Fang Yuan lakukan. Karena dia melakukan itu, Fang Zheng menjadi berubah, termotivasi juga. Bai Ning juga mengalami motivasi dan akhirnya nanti mereka bisa hidup. Ini rekap dari part sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan lagi ke part 22. Setelah Fang Yuan mencapai kesepakatan dengan Bai Ning, Fang Yuan kemudian segera mengeluarkan gu gergaji mesin miliknya dan mulai melakukan pembantaian kepada orang-orang dari klan Gu Yue. "Fang Yuan, apa yang kau lakukan?" teriak salah seorang Master Gu. "Berhenti, saat ini musuh sedang berada di depan kita. Bagaimana bisa kau malah menyerang sekutumu sendiri?" teriak Master Gu yang lain. Semua orang sangat terkejut saat melihat kekejaman dari Fang Yuan yang mulai membunuh anggota klannya sendiri. "Nyahlah, aku hanya membunuh masterku yang berasal dari klan Gu Yue. Jika kau tidak pergi, maka aku akan membunuhmu juga," kata Fang Yuan kepada masterku lainnya yang berasal dari klan Xiong dan juga klan Bai. Semua orang semakin tercengang setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan yang tidak menyangka kalau Fang Yuan kini sudah gila. Jadi Fang Yuan kenapa hanya membunuh klan Gu Yue? Bukan tanpa alasan. Dia lakukan itu untuk menghindari pertikaian dengan Bai Ning. Tapi rupa-rupanya Bai Ning kemudian justru ikut membunuh yang lainnya. Fang Yuan telah kehilangan logikanya. Ayo kita hadapi bersama-sama. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, bahkan sebelum leluhur pertama mengalahkan musuhnya, kita semua sudah mati dibantai oleh Fang Yuan, kata Master Gu yang lain. "Ini sangat menyenangkan," kata Bai Ning yang kemudian ikut menyerang para Master Gu yang ada di dekatnya. Tidak peduli itu dari klan Bai atau klan Gu Yue dan yang lain, Bai Ning ikut membantai mereka. "Tuan Bai Ning, apa yang Anda lakukan?" kata Master Gu dari klan Bai yang terluka oleh serangan Bai Ning. "Oh tidak, Tuan Bai Ning juga telah kehilangan akal sehatnya," teriak yang lain. Setelah itu Fang Yuan menatap sosok Bai Ning. Fang Yuan sendiri tidak menyangka jika Bai Ning akan menyerang Master Gu dari klan Bai. "Jika kau bisa membunuh anggota klanmu sendiri, maka aku tidak boleh kalah darimu." Karena terlalu banyak Master Gu yang telah gugur, mungkin masa depan klan Bai sudah hancur dan tidak akan pernah lagi menjadi sebuah desa. Memang sebelumnya aku berhutang budi pada pemimpin klan Bai, tapi sekarang dia juga sudah mati. Maka aku tidak punya kewajiban lagi untuk melindungi klan Bai. Karena kau sudah membunuh banyak orang, maka aku juga akan membunuh mereka semua dan menikmati kesenangan ini, kata Bai Ning pada Fang Yuan sambil terus tertawa. Mendengar itu Fang Yuan pun menyeringai.
Itu bagus. Lalu kemudian Fang Yuan melanjutkan pembantaiannya. Setelah Fang Yuan telah membunuh sekitar 100 orang Master Gu dari klan Gu Yue, kini Gu Tengkorak Darah telah mencapai batas. Setelah itu Fang Yuan mengaktifkan Gu Tengkorak Darah dan segera mengangkat di atas kepalanya. Seketika Gu Tengkorak Darah mengeluarkan sejumlah darah yang harum lalu membasahi seluruh tubuh Fang Yuan. Di situ Fang Yuan benar-benar merasa kemampuanku sungguh meningkat, katanya. Kekuatan Fang Yuan yang sebelumnya memiliki 43% bakat kelas 3, namun kini setelah dilumuri oleh Gu darah dari Gu Tengkorak, dalam sekejap Fang Yuan berhasil meningkatkan bakatnya sebesar 10%, sehingga bakatnya mencapai 53% dari bakat kelas 3. Artinya Fang Yuan bisa memperbarui bakat bawaannya. Ini sungguh adalah warisan yang luar biasa. Tidak heran jika pemimpin generasi pertama sangat menginginkannya, kata Fang Yuan sambil mengangguk dengan puas. Lalu dia pun kembali melakukan pembantaian. Disclaimer sedikit, rupa-rupanya perisai darah itu menutupi hampir seluruh gunung Qingmao. Jadi semua orang, Master Gu dan bahkan orang biasa itu ada di dalamnya. Jadi Fang Yuan bisa membunuh banyak orang. Semakin lama, semakin banyak orang yang dibunuh oleh Fang Yuan. Bahkan Gu Yue Moyan serta paman bibinya juga telah dibunuh olehnya. Sangat menyenangkan, kata Fang Yuan sambil menarik nafas. Dia memejamkan matanya dan dia merasakan bakatnya terus meningkat. Sekarang Fang Yuan benar-benar sudah mencapai bakat kelas 2. Tetapi anehnya, kultivasinya kini menurun menjadi peringkat 2 dari yang sebelumnya peringkat 3. Menurut Fang Yuan, ini cukup aneh. Lantaran sebelumnya dia melihat ketika leluhur generasi pertama menggunakan Gu Tengkorak, dia dapat meningkatkan bakat bawaannya tapi kultivasinya tidak turun. Tapi kenapa sekarang dia mengalami bakat bawaannya naik dan kultivasinya turun? Itu membuat dia menjadi sebuah pertanyaan. Fang Yuan sendiri tampak bergumam. Apakah masalah ini disebabkan oleh Gu Aparatur Batu? Sebelumnya Fang Yuan telah menggunakan Gu Aparatur Batu dan membuat kultivasinya naik menjadi peringkat 3 tahap puncak. Tapi sekarang Fang Yuan menggunakan Gu Tengkorak Darah yang dapat meningkatkan aparatur serta bakatnya. Fang Yuan tidak menyangka jika semua ini justru akan berdampak pada penurunan tingkat kultivasinya. Fang Yuan termenung sejenak. Ini adalah kesempatan yang langka untuknya. Dia dapat memperbarui bakatnya. Tapi ancamannya adalah kultivasinya bisa turun. Fang Yuan tampak berpikir sejenak, dan karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan Bai Ning sebelumnya, maka kemudian dia tetap melanjutkan apa yang dia lakukan. Dia tetap membantai semua orang dan mengumpulkan darah mereka untuk kemudian memperbarui bakat bawaannya. Meskipun memang tingkat kultivasinya pasti akan turun dan dia menjadi lebih lemah, tapi ini adalah kesempatan untuk dirinya. Karena di momen lain, mungkin dia tidak akan bisa melakukan ini. Sementara itu, pemimpin generasi pertama yang berada di luar perisai menjadi sangat marah ketika melihat Fang Yuan mulai membantai orang-orang dari klan Gu Yue. Sebelumnya, pemimpin generasi pertama dengan sengaja menyebar garis keturunannya dan menunggu selama ratusan tahun untuk menjalankan rencananya. Tetapi saat ini justru orang lain yang memanen apa yang telah dia tanam. Di sisi lain,
Orang tua asing dia tampak melihat Fang Yuan dan dia bergumam, anak ini masih sangat muda, tapi dia sangat kejam, bahkan lebih kejam daripada leluhurnya. Gumam orang tua itu yang sebenarnya dia sangat terkejut melihat tindakan dari Fang Yuan. Beberapa waktu berlalu dan kini tingkat kultivasi Fang Yuan telah turun menjadi peringkat 1 tahap awal. Namun sebagai gantinya, kini bakat bawaannya berada di angka 90% bakat kelas 1. Fang Yuan benar-benar merasa sangat gembira dan terharu ketika merasakan semua itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa sangat bersemangat. Sementara itu Bai Ning, dia juga tampak menghentikan pembunuhannya dan mendekat ke arah Fang Yuan. Saat ini dalam perisai darah, hanya mereka berdua yang tersisa, sedangkan yang lain semuanya sudah tewas dibantai oleh kedua orang ini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bai Ning. Fang Yuan tampak menatap keluar perisai dan berkata, selanjutnya kita cukup menunggu pemimpin generasi pertama mengalami kekalahan, lalu menunggu perisai darah ini hancur. Lalu apa kemudian? Tanya Bai Ning lagi. Setelah itu kau bisa pergi dan mati, jawab Fang Yuan sambil menatap Bai Ning. Apa maksudmu? Bai Ning terkejut saat mendengar perkataan dari Fang Yuan. Lalu dengan segera Bai Ning menyipitkan matanya dan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Fang Yuan kemudian berkata, ledakan fisik jiwa es gelap utara milikmu. Itu akan sangat memiliki dampak yang besar. Meskipun tingkat kultivasimu lemah dan kemungkinan keberhasilannya tidak terlalu tinggi, tapi kekuatanmu dapat melukai peringkat 5 tahap puncak. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Tapi kamu harus bisa mengarahkan ledakan es milikmu. Bai Ning mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa aku melakukan itu? Aku bahkan belum pernah meledakkan diriku sendiri, jawab Bai Ning dengan tegas. Percaya padaku bahwa kau pasti bisa, jawab Fang Yuan dengan sangat yakin. Tanpa sadar, gambaran saat Bai Ning meledakkan tubuhnya di kehidupan sebelumnya kembali muncul di benak Fang Yuan. Dan Fang Yuan kembali teringat kalimat terakhir dari Bai Ning yang berkata, hiduplah untukku dan saksikan kecemerlangan dunia ini. Saat mengingat hal itu, Fang Yuan kembali melanjutkan perkataannya pada Bai Ning. Aku akan tetap berada di sisimu. Setelah kau meledak dan setelah waktunya tiba, aku akan menyelamatkan hidupmu dan membangkitkanmu. Bagaimana jika kau tidak melakukan hal itu? Tanya Bai Ning. Kau hanya bisa bertaruh tentang hal itu. Saat kau meledak, aku akan tetap berada di sisimu. Tapi jika kau meragukan ketulusanku, maka kau dapat mengirimkan badai es itu dan membunuhku. Kau sendiri pasti telah menyadari jika tingkat kultivasiku sekarang telah turun menjadi peringkat 1 tahap awal. Pada saat itu aku tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup dan menahan badai es milikmu. Tapi jika kau percaya padaku, maka kau akan selamat, meskipun ada kemungkinan bahwa aku akan berbohong padamu dan tidak membangkitkanmu. Jadi kau hanya perlu bertaruh dengan pilihan apapun yang akan kau pilih. Tentukanlah sendiri, kata Fang Yuan yang menjelaskan kemungkinan yang ada. Setelah Bai Ning berpikir dengan sangat serius, perkataan Fang Yuan mendorong Bai Ning untuk bertaruh. Tapi sebenarnya di sisi lain Fang Yuan sendiri juga mempertaruhkan hidupnya. Dan semuanya akan bergantung pada keputusan apapun yang diambil oleh Bai Ning. Perlahan Bai Ning mulai menyeringai. Ini sangat menarik. Jika begitu, maka aku akan bertaruh, kata Bai Ning yang kemudian mengangkat kepalanya sambil tertawa dengan keras. Sekarang di luar perisai darah, seperti yang sudah diperkirakan,
Meskipun pemimpin generasi pertama telah memulihkan sebagian Primeval Essence miliknya, namun setelah bertarung melawan orang tua asing, atau mari kita sebut saja Tuan Bangau gitu ya, biar nggak bingung. Seiring berjalannya waktu, Primeval Essence milik pemimpin generasi pertama pun mulai habis. Dia tidak dapat memulihkan kemampuannya lagi. Sehingga situasi medan perang saat ini, pemimpin generasi pertama mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Tuan Bangau. Sesaat kemudian pemimpin generasi pertama berteriak dengan suara kencang. "Sial, bocah pencuri, kau telah menghancurkan rencana yang telah kurancang selama ratusan tahun. Aku tidak akan pernah mengampunimu hari ini. Suatu hari aku akan datang dan membunuhmu, anak kecil," teriak pemimpin generasi pertama pada Fang Yuan. Setelah itu, dia kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan terbang menuju langit. Setelah melihat leluhur generasi pertama kabur, Tuan Bangau jelas tidak akan tinggal diam. Dengan segera dia berubah menjadi kilatan cahaya dan mengejar pemimpin generasi pertama. Setelah kepergian dari kedua masterku peringkat 5, kini tempat itu menjadi sangat sunyi. Akan tetapi Fang Yuan dan Bai Ning masih tetap di dalam perisai darah. Seolah-olah mereka tidak ingin meninggalkan tempat itu. Bukan tanpa alasan, sekalipun mereka pergi pun mereka tetap akan dikejar oleh Tuan Bangau. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat jika mereka tetap tinggal di situ. Waktu berlalu dan 4 jam tidak terasa. Kemudian perisai darah mulai menipis dan kemudian menghilang. Di saat itu Fang Yuan sadar bahwa pemilik dari perisai darah kini sudah mati. Lalu kemudian dari langit muncul sosok Tuan Bangau. Tuan Bangau sudah kembali dan menatap Fang Yuan serta Bai Ning. Ekspresi dari Tuan Bangau terlihat sangat puas dan bahagia karena dia sudah berhasil membalaskan dendamnya dan membunuh leluhur generasi pertama. Selain itu, di tangan kanannya juga terlihat dia memegang sebuah tengkorak yang berlumuran darah, yang mana tidak salah lagi itu adalah tengkorak kepala dari pemimpin generasi pertama. Dia benar-benar telah berhasil membunuh pemimpin generasi pertama dari klan Guiyue, kata Bai Ning. Fang Yuan pun kini hanya sedikit tertawa. Sepertinya orang tua ini memang sangat membenci pemimpin generasi pertama. Tapi membunuh pemimpin generasi pertama jelas tidaklah mudah. Dan orang tua ini pasti mengalami beberapa kerugian. Ini adalah kesempatan kita. Di momen itu, Tuan Bangau menatap Fang Yuan dan kemudian berseru, "Pencuri kecil, cepat serahkan Gluwom yang sebelumnya telah kau ambil. Aku masih dalam suasana yang baik hati sekarang. Jika kau menyerahkannya, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Tapi jika tidak, maka aku akan membunuhmu sekarang juga." Mendengar perkataan itu, Fang Yuan dan Bai Ning hanya saling tatap menatap dan kemudian tertawa kecil. Melihat reaksi dari mereka berdua, Tuan Bangau menjadi sangat marah dan kemudian memutuskan untuk menyerang mereka. Sementara itu, Bai Ning kini melihat bahwa Tuan Bangau semakin mendekat ke arah mereka. "Selamat datang, aku telah menunggumu," kata Bai Ning sambil menyeringai. Dan setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh Bai Ning berubah menjadi patung es. Lalu dalam sekejap terjadilah badai es yang besar dan melahap Tuan Bangau. Tuan Bangau mencoba untuk melakukan serangan balik dan mencoba untuk meloloskan diri. Tapi Fang Yuan segera berseru, "Kita tidak boleh membiarkan orang tua itu bebas." Sayangnya Bai Ning sekarang tidak bisa bicara lagi. Setelah mendengarkan teriakan dari Fang Yuan, Bai Ning meledakkan salah satu lengannya dan mengubahnya menjadi angin es yang menyapu ke segala arah.
sehingga itu membuat gletser kemudian menyebar dan lapisan es menebal dengan sangat cepat. Tuan Bangau kembali memberontak di dalam es dan mulai menyerang dengan gila-gilaan. Lalu, Baining meledakkan lengannya lagi yang lain, dan lebih banyak gletser yang menekan Tuan Bangau. Di bawah kendali dari Baining, es itu bergerak dengan cepat bagaikan kilat, dengan kuat menjebak Tuan Bangau. Meskipun Tuan Bangau seorang Master Gu peringkat 5, tapi kini dia memiliki luka yang ia dapatkan setelah membunuh pemimpin generasi pertama. Ini juga membuat tenaganya berkurang drastis. Sial, ini adalah kekuatan dari fisik jiwa es gelap utara. Meskipun ini cukup kuat, tapi jangan mimpi kau dapat membunuhku, anak muda, kata orang tua itu yang segera mengaktifkan Gu pemakaman Giok penahan kehidupan. Segera Giok itu mengeluarkan cahaya berwarna hijau dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian cahaya itu kembali menjadi peti mati Giok transparan dan Tuan Bangau Langit berada di dalamnya. Peti mati itu sangat keras, bahkan Baining pun tidak dapat menggoresnya. Sehingga Baining hanya dapat menambahkan lebih banyak lapisan es di sekitar peti itu. Baining membentuk puncak es yang sangat tinggi dan menimbun peti Giok itu. Sementara itu Fang Yuan hanya menyaksikan semuanya dari kejauhan. Sungguh layak disebut sebagai kekuatan 10 fisik ekstrim, gumam Fang Yuan yang terkesima melihat kemampuan dari Baining. Setelah itu Fang Yuan berdiri tepat di samping Baining. Saat ini Baining telah menghancurkan kedua lengannya dan perlahan-lahan kesadarannya pun mulai menghilang. Jika kesadaran Baining sepenuhnya hilang, maka itu akan menjadi akhir bagi Baining. Fang Yuan tampak mengamatinya lalu berkata, "Sudah saatnya." Fang Yuan segera mengeluarkan sepasang gurom dari aparatur miliknya. Gurom itu satu berwarna hitam dan yang lain berwarna putih. Dan kedua gurom itu berputar membentuk bola cahaya Taiji alias Yin Yang. Ya, namanya adalah Gu rotasi Yin Yang. Meskipun saat ini kultivasi Fang Yuan hanya berada di peringkat 1, tapi aparatur miliknya masih mengandung sebagian besar primeval essence dari peringkat 3. Sehingga Fang Yuan masih dapat mengaktifkan Gu ini. Dengan kendali penuh dari Fang Yuan, Gu hitam itu segera terbang ke arah Baining dan bergabung dengan patung es milik Baining. Ketika Gu hitam itu masuk ke dalam patung es Baining, cahaya hitam terpancar ke segala arah. Lalu, kekuatan Yin berkumpul dan membentuk pusaran energi di udara. Kekuatan hidup yang baru pun muncul dari dalam patung es Baining dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu setelah cahaya hitam itu menghilang, perlahan-lahan patung es itu mulai retak, lalu pecah menjadi berkeping-keping. Dan kemudian terlihatlah sosok yang mengenakan gaun putih dan memiliki lengan yang utuh. Sosok yang memiliki rambut berwarna putih perak dan penampilannya sangat mempesona. Dia tidak lain adalah Bai Ningbing. Gu Yin milik Fang Yuan telah berhasil menyelamatkan Baining sebelum dia berubah menjadi patung es seutuhnya. Baining kini keluar dari es yang membekukan tubuhnya. Badai es pun tiba-tiba berhenti dan udara dingin juga mulai menghilang. "Aku sungguh hidup," teriak Baining yang benar-benar terkejut. Baining mengalihkan pandangannya dan melihat kedua tangannya yang kini sudah kembali. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya. Baining benar-benar tidak percaya kalau dia masih hidup. Fang Yuan yang melihat Baining, dia pun kemudian tertawa ringan. Fang Yuan kemudian berkata, "Aku telah menggunakan Gu Yin dari Gu rotasi Yin Yang padamu. Gu ini adalah Gu penyembuh peringkat 4
dan memiliki efek yang dapat menghidupkan orang mati. Tapi, Gu ini memiliki kelemahan, yaitu dapat mengurangi bakat dari Master Gu sebesar 10%. Sebelumnya, Baining memiliki bakat 100% dan tergolong dalam bakat 10 fisik ekstrim. Tapi setelah dihidupkan kembali, sekarang Baining hanya memiliki bakat 90% dan sama dengan Fang Yuan. Mungkin bagi orang lain penurunan bakat ini adalah kabar yang menyedihkan, tapi bagi Baining, ini adalah informasi yang sangat menggembirakan. Ini luar biasa, bakatku telah berkurang dan aku tidak lagi memiliki fisik jiwa es gelap utara. Apa ruginya jika aku hanya memiliki bakat 90%? Kata Baining sambil tertawa. Fang Yuan tampak menggelengkan kepalanya saat melihat reaksi dari Baining yang terlihat sangat bahagia. Untuk mengubah 10 fisik ekstrim ini sangatlah sulit. Meskipun cara ini telah menurunkan bakatmu, tapi saat kau berkultivasi di masa depan, suatu hari nanti bakatmu akan pulih dan kembali berubah menjadi fisik jiwa es gelap utara. Saat hari itu tiba, kau dapat menggunakan Gu Yang ini, dan Gu ini akan menghidupkanmu kembali dan menurunkan bakatmu sebesar 10%. Kata Fang Yuan yang kemudian menyimpan Gu Yang ke dalam aparatur miliknya. Setelah menyimpan Gu Yang, Fang Yuan kembali melanjutkan perkataannya. Gu rotasi Yin Yang semuanya berpasangan. Sebelumnya kau telah menggunakan Gu Yin, sehingga hanya Gu Yang yang ada padaku yang akan berpengaruh padamu nantinya. Karena itu kau jangan berpikir untuk mencurinya. Aku telah menyempurnakan Gu ini, sehingga aku juga dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan pikiranku saja. Kata Fang Yuan dengan tegas, yang mana itu seolah memberikan ancaman pada Baining. Ya, bagaimanapun juga sekarang Fang Yuan adalah seorang kultivator peringkat 1, meskipun memiliki bakat kelas 1. Sedangkan Baining masihlah seorang kultivator peringkat 3. Oleh karena itu, Fang Yuan membutuhkan cara untuk mencegah Baining supaya tidak menyerangnya. Baining sendiri memahami semua itu, dan dia pun tampak menghela nafas. Baiklah Fang Yuan, kau benar-benar sudah merencanakan semuanya. Lalu, apa yang kau inginkan dariku untuk Gu Yang itu? Kata Baining. Fang Yuan pun tersenyum. Seluruh Gunung Qingmao kini telah berubah menjadi gunung es. Ketiga klan di Gunung Qingmao dan juga seluruh makhluk hidup telah membeku karena gletser es ini. Mereka tentu akan mati dengan sendirinya. Peristiwa ini pasti akan menarik perhatian dan penyelidikan dari wilayah lain. Dan di sisi lain, orang tua itu juga belum mati, dan dia hanya menyegel dirinya di dalam peti mati giok dan menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Dengan situasi ini, kita tidak bisa tinggal di Gunung Qingmao. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian Fang Yuan melanjutkan perkataannya. Tapi sekarang aku hanyalah seorang Master Gu peringkat 1. Aku bahkan tidak dapat menggunakan Guom yang kumiliki. Jika aku memaksa untuk pergi menjelajah seorang diri, tentunya hal itu sangat berbahaya. Karena itu aku perlu mengendalikan kekuatanmu. Dunia ini sangatlah besar dan sangat menakjubkan. Daerah di Gunung Qingmao hanyalah sebagian kecil dari begitu luasnya dunia ini. Jika kau mengikutiku menjelajahi dunia ini, maka kau akan menyaksikan keajaiban dunia yang lebih menakjubkan. Mendengar itu, Baining berpikir sejenak. Meskipun Baining sekarang merasa senang, tapi tetap ada beberapa keraguan yang dia rasakan. Kau benar-benar telah merencanakan segalanya, dan sekarang aku hanya bisa setuju dengan ajakanmu. Tapi sebelumnya, aku ingin mempertegas satu hal, kata Baining. Apa itu? Tanya Fang Yuan. Bukan aku yang mengikutimu, tapi kau yang mengikutiku untuk menjelajahi dunia ini.
kata Baining sambil tersenyum angkuh. Dan setelah berkata demikian, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan tidak langsung menjawabnya. Lalu selanjutnya kita akan pergi kemana? Apa rencanamu? Kata Baining yang kemudian bertanya pada Fang Yuan. Ke Gunung Baigu, jawabnya di sela-sela tertawa. Melihat Fang Yuan yang terus tertawa membuat Baining kebingungan. Bahkan Baining dapat melihat air mata di pelipis mata Fang Yuan karena dia terlalu banyak tertawa. Apa sebenarnya yang lucu? Tanya Baining. Kau masih belum menyadari sesuatu yang berbeda darimu, jawab Fang Yuan sambil terus tertawa. Apa yang berbeda dariku? Kata Baining yang tampak keheranan. Tapi saat kemudian, tiba-tiba ekspresi Baining berubah. Wajahnya yang anggun berubah menjadi terkejut, takut, bingung, marah, semuanya bergabung menjadi satu. Baining berteriak dengan keras saat dia melihat ke arah dadanya yang kini tampak bulat dan padat. Aku? Bagaimana bisa aku menjadi seorang wanita? Teriak Baining dengan sangat keras dan suaranya bergema di seluruh gunung Qingmao. Fang Yuan kembali menjelaskan, tentu saja akan seperti itu. Kau telah menggunakan sebagian dari gu rotasi yin yang. Gu yin yang telah kau gunakan sebelumnya membuat tubuh laki-lakimu berubah menjadi seorang wanita. Begitu pula sebaliknya, jika menggunakan gu yang, maka akan mengubah tubuhmu lagi menjadi seorang laki-laki. Itulah gu rotasi yin yang, perputaran yin dan yang. Menurutmu apa arti dibalik itu kalau tidak seperti ini? Kata Fang Yuan sambil menyeringai. Tapi apa-apaan ini? Teriak Baining sambil menatap Fang Yuan dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Dia masih tidak bisa menerima dengan perubahan besar pada tubuhnya. Sekilas Baining berpikir harus mendapatkan gu yang untuk mengubah dirinya kembali menjadi seorang pria. Tapi Fang Yuan segera berkata, Baining, tenangkan dirimu. Kau sudah mendapatkan kembali kehidupanmu, itu saja sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Keberuntungan katamu? Bagaimana jika kau yang berubah menjadi seorang wanita? Teriak Baining yang masih tampak tidak terima. Lalu kemudian percakapan mereka terus berlanjut hingga malam pun tiba. Ya, kalau kalian notice, sebenarnya ini sudah ada yang pernah tanya ya di kolom komentar. Di gambar itu ada dua orang, Fang Yuan dan sosok wanita yang memegang pedang es. Ya, itulah Baining setelah dia berubah menjadi perempuan. Jadi gara-gara gu rotasi yin yang, Baining kemudian menjadi seorang wanita. Dan begitulah petualangan mereka akan berlanjut setelah ini. Hari telah berganti dan 2 hari telah berlalu sejak Baining meledakkan dirinya. Cuaca hari ini sangat panas terik dan sinar matahari pun bahkan mencairkan sebagian es yang disebabkan oleh Baining. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan keras dan terdapat sebuah cahaya yang meledakkan es di sekitarnya. Ledakan itu terlihat sebuah peti mati giok yang melayang di udara. Peti mati giok itu tidak lain adalah milik Tuan Bangau. Tampak kini wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun dia telah berhasil membunuh pemimpin generasi pertama, tapi dia masih belum bisa mendapatkan kembali warisan asli yang seharusnya menjadi miliknya. Sial, semoga mereka belum pergi terlalu jauh, kata Tuan Bangau yang segera mengelilingi daerah sekitar sana, berharap bahwa dia masih bisa menemukan Fang Yuan. Lalu setelah itu Tuan Bangau menggunakan gu pengintai miliknya
dan menemukan banyak kehidupan yang ikut terkubur dalam lapisan es itu. Tuan Bangau menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Makhluk hidup ini memiliki ketahanan yang kuat dan sangat mengagumkan, sehingga meskipun dia telah terkubur selama 2 hari di dalam gletser, tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Aku yakin dia masih bersembunyi di sini. Terkadang tempat yang paling berbahaya akan menjadi tempat paling aman untuk bersembunyi, gumam orang tua itu. Tuan Bangau sangat puas dengan penemuannya dan segera bergegas menuju ke tempat makhluk hidup yang masih bernyawa itu. Dia segera membongkar bongkahan es besar dan kemudian melihat sosok yang mirip dengan Fang Yuan. Tampak tubuhnya dilapisi oleh cahaya bulan, dan kini tubuhnya sangat kritis. Ya, dialah Fang Zeng. Tunggu, orang ini bukan dia, tapi penampilan mereka sangat mirip, gumam Tuan Bangau. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menyadari sesuatu dan membuat hatinya bergetar. Anak ini, mungkinkah dia adalah saudara kembarnya? Jika memang benar, maka orang ini pasti memiliki hubungan yang dekat dengan bocah pencuri itu. Aku harus menggunakannya. Sebelumnya, Tuan Bangau telah memberikan guam darah kekerabatan dan berhasil menemukan keberadaan dari pemimpin generasi pertama. Kali ini, Tuan Bangau pun berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan Fang Zeng untuk menemukan keberadaan dari Fang Yuan. Aku belum pernah gagal sebelumnya, dan sekarang aku masih memiliki harapan. Orang ini adalah satu-satunya harapanku, maka aku harus menyelamatkannya, pikir Tuan Bangau di dalam hatinya. Dan berkat bantuan Tuan Bangau, perlahan-lahan Fang Zeng pun mulai membuka matanya. Di mana ini? Tanya Fang Zeng yang penglihatannya masih sedikit kabur. Dia hanya bisa melihat sosok yang samar di depannya. Fang Zeng merasakan jika tubuhnya sangatlah lemah dan kepalanya pun sakit. Hal terakhir yang dia ingat adalah dia sedang melakukan kompetisi 3 klan. Lalu tiba-tiba ratusan burung bangau terbang ke langit dan membuat semua orang ketakutan. Setelah itu, banyak burung bangau yang menyerangnya dan membuatnya jatuh dari tebing dan kehilangan kesadarannya. Fang Zeng mulai mendapatkan kesadarannya dan dia dapat melihat orang tua yang ada di depannya. Sebelumnya, Fang Zeng sempat melihat sosok orang tua ini, dan kemudian dia bertanya, "Apakah kau adalah orang tua yang berdiri di atas burung bangau itu?" Orang tua itu kemudian berkata, "Itu benar. Apa kau ingin kabur dariku? Kau seharusnya tahu bahwa akulah yang telah menyelamatkanmu. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati membeku di tempat itu. Aku sarankan kau tidak bertindak gegabah, dan jangan salahkan aku jika kau nanti terjatuh lagi," kata Tuan Bangau. Setelah mendengar itu, Fang Zeng kemudian hanya diam dan melihat ke arah samping. Fang Zeng terkejut saat melihat ada banyak awan di sekitarnya yang tampak bergerak. Dia baru menyadari bahwa saat ini Fang Zeng sedang berada di atas burung bangau raksasa yang sedang terbang di langit. "Siapa kau sebenarnya? Kemana kau akan membawaku?" tanya Fang Zeng yang mulai merasa ketakutan, namun tubuhnya masih tetap lemah. "Aku adalah Tuan Bangau Langit, dan aku akan membawamu ke benua tengah," jawab orang tua itu. Tentunya Fang Zeng semakin terkejut saat mendengar orang tua itu akan membawanya ke benua tengah. Dan begitulah cerita Fang Zeng. Dia setelah ini akan dibawa ke benua tengah. Dan entah apa yang akan terjadi padanya. Apakah dia hanya akan dijadikan sapi perah?
untuk menemukan keberadaan Fang Yuan, atau justru dia bisa membalikkan keadaan dan menjadi salah satu orang yang paling unggul di benua tengah? Kita akan cari tahu nanti. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Sorry banget, sedang agak nggak enak badan, jadi baru bisa kecanda segitu. Ya, see you again di next video dan bye.